Di balik rimbunnya dedaunan dan kokohnya batang kayu yang menjulang, alam menyimpan sisi tersembunyi yang kerap bersinggungan dengan dunia luar nalar. Sejak zaman leluhur, masyarakat Nusantara meyakini bahwa beberapa jenis pohon bukan sekedar paru-paru bumi, melainkan juga rumah, istana, hingga gerbang bagi entitas tak kasat mata. Berikut 18 pohon paling disukai hantu. Pohon beringin merupakan ikon utama tempat tinggal makhluk halus dalam mitologi Nusantara, terutama jika sudah berusia ratusan tahun dan memiliki akar gantung yang rimbun. Sosok seperti genderuwo konon sangat menyukai bagian dalam tajuknya yang gelap dan lembab untuk bersembunyi dari sinar matahari. Akar-akar yang menjuntai ke tanah seringkali dianggap sebagai gerbang menuju dimensi lain atau tempat bersemayamnya sosok penunggu yang bersifat protektif sekaligus menyeramkan. Pohon asem dengan dahan-dahannya yang melengkung dan rimbun dipercaya menjadi rumah favorit bagi sosok kuntilanak atau pocong, terutama jika pohon tersebut berada di pinggir jalan yang sepi. Masyarakat tradisional sering menghindari berteduh di bawah pohon ini saat menjelang maghrib karena suasananya yang terasa berat dan magis. Daunnya yang kecil namun lebat menciptakan bayangan yang seringkali menipu mata, seolah-olah ada sosok yang sedang duduk di dahan tertingginya. Pohon randu atau kapuk dikenal memiliki batang berduri dan dahan yang tumbuh mendatar, yang konon menjadi tempat bertengger favorit bagi kuntilanak. Warna batangnya yang putih pucat di bawah sinar bulan seringkali menambah kesan mistis, seolah menyatu dengan penampakan makhluk berbaju putih. Pohon ini dianggap memiliki energi yang cukup dingin, sehingga dipercaya menarik perhatian entitas astral untuk menetap di sana dalam waktu lama. Meskipun secara teknis bukan pohon kayu, rimbunnya pohon pisang, terutama jenis pisang Ambon atau pisang raja, sering dikaitkan dengan penampakan pocong. Bagian jantung pisang yang menggantung dipercaya menjadi titik fokus energi gaib, sementara pelepahnya yang lebar sering dianggap sebagai tempat persembunyian makhluk halus di malam hari. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa melilitkan kain kafan atau tali pada batang pisang tertentu dapat memanggil kehadiran entitas penunggunya. Rumpun bambu yang tumbuh rapat dan menciptakan suara gesekan daun yang khas saat tertiup angin sering dianggap sebagai istana bagi sosok wewe gombel. Dipercaya bahwa anak-anak yang hilang secara misterius saat menjelang senja seringkali disembunyikan di tengah rimbunnya bambu petung atau bambu kuning. Suasananya yang rimbun dan sulit ditembus cahaya menjadikannya lokasi ideal bagi makhluk halus untuk berdiam tanpa gangguan manusia. Pohon nangka memiliki getah yang lengket dan tajuk yang gelap, menjadikannya salah satu pohon buah yang dipercaya dihuni oleh makhluk halus sejenis kuntilanak. Bau buahnya yang sangat harum terkadang dianggap bercampur dengan aroma mistis yang menandakan kehadiran sosok astral di sekitar pohon tersebut. Masyarakat pedesaan sering mewanti-wanti agar tidak menebang pohon nangka yang sudah tua tanpa izin khusus, karena dikhawatirkan akan mengganggu penghuni gaibnya. Pohon sukun dengan daun-daunnya yang lebar dan batang yang kokoh sering dianggap sebagai tempat singgah bagi sosok pocong atau hantu tak kasat mata lainnya. Struktur dahannya yang besar dan rindang menciptakan area gelap yang luas di bawahnya, yang dipercaya memancarkan aura mistis yang kuat. Keheningan di sekitar pohon sukun saat malam hari seringkali memicu perasaan tidak enak atau merinding bagi orang yang melintas di dekatnya. Pohon sawo dikenal luas dalam tradisi Jawa sebagai pohon yang sangat mistis, terutama saat waktu surup atau menjelang matahari terbenam. Sosok genderuwo konon sangat menyukai aroma pohon ini dan sering menjadikannya tempat tinggal permanen di halaman rumah yang sepi. Karena reputasinya ini, banyak orang tua zaman dahulu melarang anak-anak bermain di bawah pohon sawo saat hari mulai gelap agar tidak disembunyikan oleh penunggunya.
Pohon gayam seringkali ditemukan di dekat sumber mata air atau sungai dan dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus yang bersifat menjaga air atau penunggu sumber. Akar-akarnya yang besar dan menonjol keluar tanah sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya sosok dedemit yang kuat. Kesan angker pada pohon ini berasal dari bentuk fisiknya yang sering terlihat berlubang atau memiliki rongga alami yang dianggap sebagai pintu masuk ke dunia gaib. Pohon ketapang yang banyak ditanam di pinggir jalan atau area publik ternyata juga menyimpan sisi misterius karena tajuknya yang melebar seperti payung bertingkat. Struktur dahannya yang berlapis-lapis menciptakan banyak celah gelap yang dipercaya menjadi tempat beristirahat bagi berbagai jenis makhluk halus di malam hari. Getaran energi di sekitar pohon ketapang yang sudah besar sering dirasakan cukup tajam, terutama jika pohon tersebut berada di lokasi yang jarang terjamah aktivitas manusia. Pohon kelapa yang sangat tinggi sering dikaitkan dengan sosok hantu bertubuh panjang atau makhluk halus yang suka memanjat. Ada mitos yang menyebutkan penampakan banaspati atau bola api sering terlihat jatuh atau melintas di antara sela-sela daun kelapa pada malam-malam tertentu. Suara gesekan pelepah kelapa yang sering tertiup angin seringkali terdengar seperti suara langkah kaki atau bisikan, menambah suasana mencekam di area perkebunan kelapa. Pohon jati yang sudah tua dan merangga saat musim kemarau memiliki penampilan yang sangat menyeramkan dengan batang-batang keringnya yang menjulang. Di hutan-hutan jati, sering beredar cerita tentang sosok prajurit zaman dahulu atau penunggu hutan yang menampakkan diri di antara barisan pohon jati yang lurus. Suasana hutan jati yang sangat sunyi dan berudara kering dipercaya dapat mempertajam indera keenam manusia sehingga lebih mudah merasakan kehadiran entitas astral. Pohon aren atau enau sering dianggap sebagai salah satu pohon paling angker di kawasan pegunungan atau perbukitan karena batangnya yang tertutup ijuk hitam legam. Ijuk hitam tersebut dipercaya menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi makhluk halus, dan menurut kepercayaan tertentu, bagian dalam batang aren sering dijadikan sarang oleh sosok penunggu hutan. Aura mistis pohon ini makin kuat karena seringkali digunakan dalam ritual-ritual tertentu yang melibatkan sesaji. Identik dengan area pemakaman, pohon Kamboja secara alami sering dikaitkan dengan roh orang yang telah meninggal dan keberadaan makhluk halus. Keharuman bunganya yang sangat menyengat di malam hari sering dianggap sebagai tanda kehadiran sosok penghuni makam yang sedang lewat. Selain karena lokasi tumbuhnya, bentuk dahan Kamboja yang berkelok-kelok tanpa banyak daun juga memberikan kesan estetika yang sekaligus mencekam di mata masyarakat. Pohon kepu adalah kerabat pohon randu yang memiliki ukuran jauh lebih raksasa dan sering ditemukan di tempat-tempat keramat. Batangnya yang bisa mencapai diameter beberapa meter dipercaya menjadi pusat energi bagi kerajaan makhluk halus di suatu wilayah. Pohon ini seringkali dianggap sebagai pohon pusar bumi atau titik sentral kekuatan gaib, sehingga biasanya orang akan sangat berhati-hati dan menunjukkan rasa hormat saat berada di dekatnya. Pohon ini sangat ikonik khususnya di daerah Trunyan, Bali karena kemampuannya menyerap bau jenazah sehingga tidak menimbulkan aroma busuk sama sekali. Secara mistis, pohon ini dianggap memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi dan menjadi jembatan antara dunia manusia dengan alam baka. Keberadaannya yang dikelilingi oleh tradisi pemakaman unik menjadikannya salah satu pohon paling sakral sekaligus menyimpan misteri besar tentang kehidupan setelah mati. Pohon pule seringkali ditemukan di area pura di Bali atau tempat-tempat suci lainnya sebagai pohon yang dianggap memiliki jiwa atau tengat. Batangnya yang tegak dengan getah yang sangat putih menjadikannya tempat favorit bagi entitas astral yang memiliki energi positif maupun negatif untuk berdiam. Kayu pohon pule seringkali tidak sembarangan ditebang karena dipercaya dapat membawa petaka bagi yang melakukannya tanpa upacara permohonan izin yang benar. Pohon ara memiliki kemiripan sifat dengan beringin, di mana akarnya sering melilit pohon lain atau bangunan.
menciptakan kesan visual yang sangat dramatis dan misterius. Dalam berbagai literatur mistis dunia, pohon ara sering dianggap sebagai gerbang atau tempat berkumpulnya makhluk halus dari berbagai tingkatan. Rimbunnya daun ara yang gelap dan buahnya yang tumbuh langsung pada batang menambah keunikan sekaligus kesan wingit atau angker pada pohon ini.